Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Morning Zone bersama saya Andri Susanto dan juga Mbak Siska. Mbak Siska tanpa E. Iya, tanpa E ya. Mbak, ini pagi-pagi nih kita bahas apa nih yang lagi seru di Oke Zone sih? Apa ya? Bahas apa kita hari ini? Itu tuh soal apa gebrakan Gubernur Jawa Barat. Ini yang paling mencolok ya, Gubernur Jawa Barat. Padahal masih Barat. retret ya, tapi gebrakannya banyak ya. Dia sudah mengeluarkan beberapa statement-statement, regulasi-regulasi baru yang akan diaplikasikan di Jawa Barat. Tapi saya rasa sih 5 gebrakan barunya ini emang bagus banget. Bagus banget ya. Tapi ada satu yang mungkin aku kurang setuju ya. Oke, kita ulas kali ini gebrakan Kang Deddy ya. Iya. Luar biasa. Yang lain itu pada sibuk kemarin di retret. Saya lihat itu lagi ngelapin sepatu, lagi nyuci baju gitu ya. Kang Deddy bikin gebrakan ya. Langsung kasih statement gitu Langsung ya. Kasih statement. Iya ya. Satset ya, cepet ya. Itu gimana tuh? Apalagi gebrakannya 5 itu? Yang pertama itu soal yang pemecatan kepala sekolah ya. Oh, yang di Depok. Tapi sebenarnya ini yang di Depok itu hanya satu studi kasus. Hal yang serupa itu akan terjadi ketika kemudian sekolah-sekolah under Jawa Barat melakukan studi tour di luar provinsi gitu ya, berarti ya. Ada baiknya. Jalan-jalan jauh ya. Betul. Pertama, menurut saya Jawa Barat itu punya potensi wisata yang sangat banyak dan beragam dan jauh lebih murah sebenarnya. Ya kan Mas ya? Iya benar. Banyak tujuan wisata, mau wisata budaya, mau wisata alam. Betul. Betul. Banyak gitu. Kenapa jauh-jauh gitu ya? Betul. Kenapa harus keluar provinsi? Benar. Yang kedua itu masalah ini ya, biaya ke orang tua, membebani. Terutama mungkin kalau misalnya mereka pergi kayak ke Bali mungkin ya, karena biasanya begitu ya study tour. Iya, study tour ke Bali. Zaman saya dulu sekolah juga ke Bali. Itu. Tapi ada satu kekhawatiran orang tua sebenarnya kenapa mereka mendukung yang untuk studi tour ini. Ternyata saya bertanya itu bukan karena masalah biaya di mereka, tapi masalah keselamatan anak-anaknya. Iya benar. Banyak kejadian ya. Banyak kejadian bus, masuk jurang, tabrakan. Betul, remnya blong gitu ya. Tidak dipikirkan oleh pihak sekolah. Betul, supirnya ugal-ugalan gitu. Ya, jadi beberapa orang tua yang kemudian saya tanya dan saya diskusikan masalah ini juga mereka sepakat untuk sebaiknya tidak usah ada study tour karena masalah kesehatan itu ya, masalah safety anak-anaknya gitu. Benar. Belum lagi kan masalah kalau misalnya anaknya punya penyakit bawaan, betul, ya kan? Terus kemudian obat-obatannya seperti apa, ada kebutuhan khusus, kayak gitu-gitu ya. Untuk anak SD dan sampai ke bawah gitu ya Mas ya. Concern orang tua itu lebih kepada kayak misalnya ada beberapa anak yang mungkin hiperaktif ya. Nah, kemudian ketika dilepas ke orang lain, takutnya pengawasannya kurang gitu. Betul. Misalnya satu guru itu ngawasin 5-10 anak itu kan udah keder sendiri gitu kali ya. Bebannya berat ya. Dan memang kalau zaman kita dulu kan emang dilepas sama orang tua ya, yang udah terserah lu mau ngapain gitu. Iya. Kalau anak-anak sekarang kayaknya nggak bisa tuh. Dan memang ada beberapa anak juga tuh bener yang tadi Mbak Siska bilang tuh, ada yang hyperaktif, ada yang kadang-kadang tiba-tiba lari nyebrang jalan nggak ngeliat kanan kiri, yang kayak gitu-gitu kan, itu jadi bahaya. Belum lagi yang ada penyakit-penyakit bawaan, alergi segala macam, makanan, ya kan. Itu salah satu faktor ya. Selain itu apalagi gebrakan yang ini banyak sebenarnya gebrakannya di bidang pendidikan kayaknya ya. Yang kedua itu meniadakan wisuda di TK, SD, SMP, SMA, gitu karena mungkin ini TK, SD, SMA. Terutama TK ya, kata orang tua banyak yang curhat juga bahwa ternyata biaya untuk wisuda TK ini lumayan banget. Berapa sih? Ya mungkin bisa untuk nyewa. Iya bisa jutaan ya, karena mereka toga juga loh. Betul, beli toga. Sekarang toga berapa sih? Toga itu di atas 500-an kan ya? Di atas 500-an, sekitar 750-an lah harganya. Itu, jadi ya biaya tambahan dong untuk orang tua gitu kan. Biaya tambahan buat orang tua ya. Dan lagi juga pakai toga dari SD gitu. SD udah pakai toga, SMP pakai toga, ntar kuliah juga pakai toga lagi gitu kan. Dan memang nggak ada budayanya sebenarnya ya zaman dulu ya. Betul. Ini kan baru-baru ini aja lah ya. Zaman-zaman ya sebenarnya awalnya mungkin karena
seru-seruan. Betul. Kayaknya sih gitu ya. Nah, terus kemudian akhirnya bukan lagi menjadi seru-seruan tapi jadi kewajiban. Iya. Gitu. Itu yang repot tuh. Padahal sebenarnya ya memang belum penting ya gitu. Belum. Karena kan sebenarnya pada saat kuliah itu sebenarnya intinya klimaksnya gitu kan. Pada saat kuliah pakai toga ya memang itu inilah atribusi yang memang harus dipakai. Betul. Ketika lulus kuliah gitu. Tapi kalau SD, SMP, SMA kayaknya enggak ya. Terus apa lagi Mbak? Katanya ada juga yang ini ikut militer. Nah itu kayak gimana tuh? Nah yang ketiga ini ya anak SMA katanya masuk militer gitu. Cuman kalau pelatihan militer gitu maksudnya. Iya kali ya gitu kan detailnya ini belum ini masih wacana dari Pak Dedi ya gitu. Dari Kang Dedi ya. Cuman yang aku sorotin sebenarnya untuk pelatihan militer ini khawatirnya itu akan menimbulkan bullying gitu loh Mas gitu. Maksudnya kekerasan fisik ya. Karena kita nggak bisa tutupi bahwa untuk beberapa kasus seperti sekolah-sekolah tinggi berbasis militer ini kan memang sering kejadian gitu loh. Nah apalagi di usia mereka yang anggaplah SMA gitu, mereka kan punya curious yang besar dan punya keinginan untuk punya ego yang tinggi juga gitu ya kan. Hormonnya masih belum stabil. Betul. Dan jadi gampang emosi. Betul, belum bisa juga untuk mereka menyerap mana yang baik, mana yang ya kan. Nanti bagaimana ini pengawasannya seperti apa gitu. Jangan-jangan nanti ini anak-anak dapat pelatihan militer ternyata nanti ujung-ujungnya mereka dibully atau kemudian sampai berujung pada kematian gitu kan. Tapi kan kalau di Korea kan juga ada sebagai Korean Wave, asik. Tapi di Korea tuh umur berapa sih? Bukan usia sekolah ya? Start dari 18 sampai 30 tahun. Cuman perbedaannya di Korea itu kan memang wajib militer itu sesuatu yang memang diharuskan karena mereka ada potensi perang kan dengan Korea Utara. Sedangkan kita nggak ada urgensinya sebenarnya gitu. Nah itu sih yang sebenarnya harus dipikirkan. Kalau untuk mendidik dengan kedisiplinan, saya rasa nggak perlu sampai ke situnya. Nah, jadi Kang Dedi ini setahu saya itu di sekolah itu ya di Purwakarta waktu dia masih memimpin gitu, itu kan masuk sekolah itu 6.30 kalau nggak salah. Iya, nah, iya kan gitu. Dan anak lebih cepat pulang, mereka bisa punya quality time dengan keluarga, melakukan hal lainnya, positif lainnya, dan ternyata dari beberapa netizen yang memang orang Purwakarta dan besar di sana, mereka merasakan dampaknya gitu, bahwa mereka bangun lebih awal ke sekolah dan mereka fokus belajar gitu loh. Kalau di Jakarta sulit tuh, macet ya, betul. Betul. Dan selain itu apa lagi? Itu baru 3 itu. Ini 3. Nah, yang keempat, selebihnya itu lebih kepada kayak efisiensi anggaran ya. Oh ini gitu. Kayaknya semua daerah ya. Efisiensi anggaran. Jadi kayak di sini ada beberapa kayak katanya anggaran baju dinas gubernur dan perjalanan dinas luar negeri dari yang sebelumnya 1, miliar itu jadi 0. Ditiadakan ya. Sedangkan untuk bagus nih buat contoh. Betul. Untuk perjalanan dalam negeri gubernur itu dari 1,8 miliar menjadi cuma 700.000. Waduh, selebihnya pakai modal sendiri kayaknya nih Kang Dedi kalau jalan-jalan. Mungkin begitu atau tapi ini efisiensi anggaran yang tepat ya? Karena memang sektor-sektornya bukan mengambil anggaran untuk yang di bawah, dari pribadi dia dulu aja gitu, kebutuhan mana yang nggak perlu yang diambilin ya. Atau ya memang setelah dikaji bahwa ternyata banyak perjalanan dinas itu yang ternyata memang tidak penting. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pergantian baju dinas gubernur yang misalnya mungkin setiap tahun ganti, itu kan pemborosan juga, misalnya gitu. Nah kita nggak tahu juga ya pergantian baju dinas itu per berapa tahun gitu. Kalau misalnya dialokasikan setahun 2 kali aja itu sudah too much mungkin kali ya gitu. Iyalah. Jahit baju aja berapa sekarang Mas? 2 jutaan. Hampir. Nggak tahu deh, tergantung ya sama celananya nggak sih? Iya betul. Sepaket kan? Dong. Sepaket, iya. Benar. Ya tetapi ya 1 tahun lah mungkin bisa ya, 1 tahun 1 baju dinas, 1 tahun 1 baju dinas. Tapi kan harganya juga nggak sefantastis itu sebenarnya. Iya. Iya kan. Tapi kan bisa membebani juga expense-nya provinsi kan. Iya. Gitu. Dan yang perjalanan luar negeri sih memang yang cukup
unik ya. Ngapain juga gitu, ya kan? Katanya studi banding. Ya, banyak yang studi banding, banyak yang pergi ke luar negeri. Jadi terus kemudian bilangnya kan banyak tuh alasannya kayak studi banding, terus kemudian melihat untuk mengakomodir untuk menjadi sister city, ya kan, kayak gitu-gitu. Dan itu memang kerap dilakukan. Tapi untuk kota-kota besar kan, ya itu wajar gitu, karena studi bandingnya banyak biasanya tuh terkait soal transportasi, terkait soal banjir misalnya. Itu hal yang lumrah gitu. Tapi kalau untuk wilayah yang tidak wilayah yang tidak terlalu besar, untuk daerah-daerah yang tertentu sih sebenarnya nggak perlu amat untuk itu sih. Iya benar. Tapi ya bagus lah ya, ini terobosan yang patut dicontoh untuk kepala daerah lain ya. Betul. Bahwa memang kebutuhan itu memang harus benar-benar disortir, perlu nggak sih ke luar negeri gitu. Misalnya tahun ini nggak ada budget untuk luar negeri, ya jangan ke luar negeri, ya kan? Masa iya setiap tahun budgetnya ada gitu kan. Akhirnya kan ada-adain tuh. Iya, betul. Gitu. Terus apa lagi, Mbak? Dan bisa aja kan kemudian aturan itu berubah ketika mungkin APBD kita di tahun itu bagus misalnya gitu kan. Jadi bisa dialokasikan untuk tahun depan. Dan katanya pemerintah daerah juga diminta pemerintah pusat untuk bisa melakukan investasi mandiri. Iya, betul. Untuk menambah APBD-nya gitu kan. Nah ya kalau misalnya udah bisa mendapatkan profit dari daerahnya, ya mungkin bisa dialokasikan lagi gitu untuk anggaran-anggaran yang sebelumnya dipangkas gitu ya. Betul. Apalagi Jawa Barat itu kan potensial sekali ya. Luas wilayahnya. Penduduknya banyak. Dan agak maksudnya agak strategis lah, bukan agak ya, memang strategis gitu. Dan sebagian besar warga Jakarta itu pun tinggalnya di Jawa Barat. Betul. Iya kan? Iya. Warga Citayam. Bogor, iya Depok. Benar, Depok. Itu Jawa Barat ya? Iya, Jawa Barat. Iya. Makanya. Iya, yang terakhir itu mungkin meredam gangguan ormas terhadap pengusaha. Oh itu ada? Ada. Nah ternyata ini kan kayaknya akan menghambat juga keberadaan ormas kalau misalnya mereka dibiarkan terlalu dominan gitu ya. Betul. Ya tergantung organisasi massa apa sih. Maksudnya tapi kalau kadang-kadang kan ada preman yang berbalut ormas. Nah ini yang repot nih. Gitu ya kan, yang pada akhirnya ya justru malah menjadi gangguan buat masyarakat juga gitu, ya kan? Aksinya justru lebih menandakan dia ini preman sebenarnya, bukan ormas gitu. Kalau aku boleh kasih, itu udah 5 ya. 5. Kalau aku boleh kasih masukan tambahan sebagai 10. 6 aja, 6 aja, tambahan 1 nih. Kalau sebagai warga Jawa Barat gitu yang aku berharap bisa diubah itu adalah birokrasi pelayanan publik, Mas. Iya benar. Ini sangat ngejelimet untuk PR. Ganti KTP aja kita bisa sampai berhari-hari gitu ya, bisa seminggu. Belum lagi kalau katanya pas era-era saya ngurus sendiri KTP gitu, blanko yang nggak ada, ini ya gimana, itu ya begini. Jadi kita bolak-balik dan wasting time gitu. Jadi mungkin perlu ada reformasi birokrasi. Iya, dalam itu udah dari dulu publik. Cuman kok nggak jalan-jalan juga ya? Sempet jalan. Di awal-awal dulu pemerintahan presiden yang sebelumnya ya, tapi kesini-sini ya balik lagi gitu. Tapi kalau untuk Jawa Barat kayaknya nggak pernah berubah deh, Mas. Oh nggak pernah berubah? Dari saya punya KTP Jawa Barat dari 15 tahun yang lalu, sepertinya masih begitu-begitu aja ya. Mungkin ini yang perlu diperbaiki. Sama pemerataan pembangunan. Kalau di Jawa Barat tuh. Iya, betul kan? Ya. Daerah-daerah yang isinya itu sebenarnya warga Jakarta yang terlempar ke daerah, itu banyak yang kurang diperhatikan, termasuk akses jalan, transportasi publik, ya itu paling penting tuh ya. Iya, karena Jawa Barat ini masih mengandalkan angkot ya, Mas ya. Iya, betul. Terutama Bandung nih, saya sebagai anak kita sebagai anak Bandung dulu kita di Bandung sampai sekarang loh masih angkot. Iya, masih, dan menimbulkan kemacetan yang sangat-sangat. Bukannya menolak angkot ya. Sebenarnya kalau misalnya bisa di organisir lebih rapih lagi gitu. Semisal nih kayak Jaklingko di Jakarta gitu. Itu kan lebih enak. Ya kan? Jadi mereka juga akhirnya tidak menghitung trayek itu dari jumlah penumpang. Tetapi lebih pada
transportasi publik dan layanan publik gitu. Betul. Mungkin dibayarnya gajiannya bulanan gitu kan. Dan sebagainya macamnya itu kan bisa bisa dibuat lah gimana kira-kira tuh ya. Regulasinya, aturannya, terus kemudian dibuatlah fasilitas sarananya, berhenti di tempat-tempat tertentu, nggak berhenti sembarangan. Jaklingko kan gitu kan. Ada haltenya. Ada haltenya, iya. Jadi nggak berhenti di pinggiran dan segala macamnya gitu. Karena daerah di Pati Ukur itu sudah sangat macet ya. Terus di Bogor juga kali. Itu juga, ini nggak usah jauh dari Jakarta sih. Iya. Bogor tuh kayak gitu. Angkotnya tuh luar biasa gitu. Dan itu akhirnya jadi macet. Tambah lagi kalau weekend orang Jakarta semua ke Bogor. Makin-makin deh macetnya. Makin-makin gitu. Padahal wisatanya bagus, objek wisatanya banyak, puncak apalagi. Betul. Gitu kan, yang memang jadi destinasi gitu. Tapi ya kondisinya ya tetap akhirnya jalanannya hanya segitu. Sementara kendaraannya banyak banget, ya kan. Modifikasi lalu lintas juga nggak ngaruh banyak sebenarnya, mau ganjil genap atau apa gitu kan. Permasalahannya kayaknya bertahun-tahun itu aja ya. Iya, benar. Itu aja. Dan jadi ya pasti mungkin, udah tahu lah. Nah, tinggal gimana menunggu gebrakan selanjutnya gitu ya. Iya, untuk transportasi publik apa nih Kang Deddy? Ya kita tunggu ya. Nanti, ketika retret. Kita tunggu deh ya, semoga ada. Semoga ada. Mbak Sis, ini juga yang lagi seru nih kasusnya Fadel nih, ya kan, sama Loli ya. Iya. Nah ini sebenarnya dari ranah hukum tuh seperti apa sih sebenarnya? Alur ceritanya dulu deh, prolognya nih. Kita pengen tahu deh sebenarnya kasusnya tuh gimana sih? Tahu-tahu tuh dia udah jadi tersangka sekarang ya? Udah, nggak tahu-tahu karena prosesnya panjang tuh jadi tersangka. Prosesnya panjang karena ini kan berawal dari ibunya Nikita Mirzani sama Loli, sekarang panggilnya Laura ya. Laura. Laura untuk mereka agak berdebat panjang karena waktu itu Laura kan di Inggris sekolahnya, jadi mungkin ada miscommunication dari situ. Kemudian dia berhubungan dengan Fadel melalui ibu angkatnya Loli di Inggris, yang maksudnya yang menaungi dia dulu, induk semang ya kita bilang. Gitu. Nah, berkenalannya dari situ, terus mereka menjalin hubungan dari situ sebenarnya. Jadi dia menginginkan kebebasan mungkin sebagai teenager gitu ya. Rebel ya, berontak lah gitu. Nah, dalam proses itu Laura kembali ke Jakarta setelah dia berhubungan dengan Fadel. Itu ketemunya di Inggris waktu itu sama Fadel? Enggak, mereka nggak ketemu. Jadi mereka long distance, tapi berkenalannya itu melalui masih keluarga kan. Iya. Fadel dengan ibu angkatnya yang di Inggris. Di Inggris itu. Gitu. Jadi berkenalan dari situ. Mereka berhubungan gitu, berpacaran lah gitu. Dan akhirnya lanjut di Jakarta ketika dia pulang. Iya. Dia putus sekolah tuh ya. Nah, terus kemudian muncullah kasus-kasus dan demi kasus ini terjadi gitu ya. Karena mungkin Niki merasa bahwa anaknya sudah sangat jauh dari dia ya. Nah, jadi sebagai ibu mungkin dia perlu mengambil langkah tegas untuk membawa kembali anaknya. Yang waktu itu akhirnya memang tidak di rumah gitu, dia di apartemen gitu, dan lebih banyak dapat influence dari keluarga Fadel dan keluarganya gitu. Jadi selama proses itu mereka bersama katanya berdasarkan keterangan polisi itu ada 2 kali proses aborsi. 2 kali? Di usia yang belum 17 waktu itu berarti? Udah 17. Oh, udah 17? Nah, ini kan Loli kok nggak salah mau 18 tahun ya, dekat-dekat ini gitu. Jadi ya begitu. Tapi hitungannya masih di bawah umur? Masih di bawah umur, secara hukum. Secara hukum? Yes. Jadi inilah permasalahannya. Terus kemudian setelah yang lucunya itu, nggak lucu sih ya, tapi mungkin ya karena ada pendekatan-pendekatan psikologis antara orang tua ke anak, dibantu dengan pihak ketiga, psikiater juga. Akhirnya Laura bersedia untuk buka suara yang apa yang terjadi sebelumnya gitu, sehingga dia mengubah BAP-nya yang udah masuk sebelumnya. Terus dari situ dilakukan gelar perkara oleh penyidik. Dan ditetapkanlah Fadel sebagai tersangka. Oh gitu. Jadi memang ada perubahan BAP sehingga merujuk pada Fadel jadi tersangka. Iya gitu. Jadi kuncinya ada pada perubahan BAP dari Laura. Ini yang jelimet itu tuh sebenarnya tuh. Saya ngikutin, cuman persoalannya
ini gimana sih kasusnya kok tiba-tiba jadi tersangka sih gitu. Iya. Saya taunya tiba-tiba, ternyata prosesnya panjang. Mungkin ya untuk penetapan, nanti ini kita tanya ke narasumber kita. Boleh. Karena kalau kita kan nggak tahu nih penetapan tersangka ini mungkin sebelumnya ada hasil visum, dan hasil visum itu mungkin anggaplah membuktikan bahwa memang ada aborsi, tapi ketika saksi korban mengatakan tidak kan, ini kan bertentangan kali ya. Jadi mungkin penetapan status tersangka yang tertunda ini ya karena itu. Karena itu setelah ada perubahan BAP baru kemudian bisa ditetapkan sebagai tersangka. Betul. Wah, ini menarik nih Mbak ya. Tapi kita lanjut sebentar lagi ya. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol juga dengan praktisi hukum supaya kita juga bisa tahu sebenarnya duduk perkara kasus ini seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Zone. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Kembali lagi di Morning Zone dan masih bersama saya ada Mbak Siska. Hai. Dan kita masih ngebahas tadi soal ini ya, kasusnya Fadel dan Laura. Nah, ini seperti apa sih Mbak? Sebenarnya kan kasusnya kita juga pengen tahu nih dari sisi atau dari kacamata hukum ya. Nah, sudah hadir bersama kita Bang Pablo Benua. Ya, praktisi hukum. Pagi Bang. Ya, selamat pagi. Wah, luar biasa ini. Nih Bang, nih tadi kita habis ngobrol-ngobrol nih Bang terkait soal kasusnya Fadel dan Laura ya Bang. Termasuk juga terkait soal perubahan BAP yang dilakukan Laura sehingga Fadel akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Nah, menurut Abang sendiri kasus ini seperti apa sih dari kacamata hukum Bang? Ya, sebenarnya kan kalau kita merujuk ke tindak kekerasan terhadap anak, memang pengakuan anak itu menjadi salah satu alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Untuk ditemukan sebuah perbuatan pidana, sebenarnya keterangan anak tentunya itu bisa menjadi satu rujukan apakah tindak pidana itu ada atau tidak, kan begitu. Nah, dalam hal tindak kekerasan terhadap anak pun, pelecehan seksual khususnya terhadap seorang anak pun, kita tidak membutuhkan pengakuan daripada pelaku gitu loh. Jadi untuk menemukan adanya tindak pidana, yang pertama tentunya harus ada visum dulu bahwa benar telah terjadi sebuah hal yang dapat akhirnya menghilangkan perawan seseorang gitu ya. Lalu akhirnya setelah visum tersebut dikeluarkan lalu tinggal pembuktian yang mengarah apakah memang benar mereka pernah bersama antara si anak dengan pria tersebut, apakah pernah ada yang pernah melihat bahwa mereka bersama-sama di dalam sebuah ruangan, apartemen dan lain-lain. Sebenarnya kan itu poinnya dalam rangka pembuktian adakah sebuah perbuatan tindak pidana terhadap anak gitu. Itu sih kurang lebih. Yang menurut Abang sendiri kan dari ini ya, dari hasil visum tadi kan awalnya, terus kemudian juga dari pengakuan sang anak juga. Nah, ini kan sudah merujuk ya kepada penetapan tersangka gitu. Nah, dari sisi pembelaan hukumnya kemarin pengacaranya juga bilang sebenarnya nggak ada ya. Iya Bang, itu untuk Bang Rasman ya kemarin itu membantah bahwa Fadel itu, ini untuk yang kasus aborsi ya Bang ya, dia membantah adanya aborsi itu, padahal berdasarkan keterangan polisi kan ada ya di tanggal 9 Mei itu ya Bang ya gitu. Nah itu kuat apa enggak? Tentunya polisi, tentunya polisi pun, penyidik pun menggunakan scientific investigation. Mereka pasti sudah melakukan secara profesional, melakukan pengujian juga terhadap hasil visum, melihat apakah Laura pernah mengalami satu bentuk aborsi. Sebenarnya kan konteks di dalam peristiwa ini adalah kapan Laura pulang, lalu pasca Laura pulang bersama dengan Fadel hingga hari ini gitu ya, hingga pada saat dia diamankan di suatu rumah aman begitu ya. Apakah pernah memang Laura melakukan satu perbuatan aborsi? Dan kalaupun ada satu bentuk perbuatan aborsi, siapa yang mendampingi Laura? Itu harus diperiksa juga itu. Kalau memang ada Fadel diperiksa, ditetapkan sebagai tersangka.
Kalau memang ada ayahnya Fadel, ada keluarganya Fadel, maka itu juga semua harus diperiksa. Apakah memang ada support dari sejumlah orang agar Laura melakukan perbuatan tersebut. Dan bisa disangkakan untuk pasal turut serta dan turut membantu juga. Bahkan kalau ada dokternya, tentu itu juga harus diperiksa dokter yang melakukan aborsi itu gitu. Nah, memang saya agak bertanya-tanya sebenarnya, memang dalam pemeriksaan ini, dalam penetapan tersangkanya Fadel, katanya ada aborsi, tapi belum pernah ada dokter yang saya tahu diperiksa gitu. Itu sih sebenarnya yang bertanya-tanya. Betul. Jadi kalau misalnya pun ada aborsi, seharusnya ada dokter, ada rumah sakit atau klinik juga yang akhirnya menjadi lanjutan pihak kepolisian untuk mengembangkan kasus ini gitu ya, Bang? Benar. Jadi harusnya kalau memang ini terkait dengan aborsi, maka harus ada dokter. Siapa yang mengetahui kejadian tersebut dan tidak mengadukan kepada pihak yang berwajib juga dapat ditetapkan sebagai tersangka. Lalu kalau ada klinik, nah itu juga bisa diperiksa. Siapa yang membawa Laura ke sana, itu juga bisa diperiksa. Nah, ini kan kembali lagi berdasarkan press release-nya kepolisian bahwa saya kemarin mendengar Laura itu katanya aborsi dengan cara yang tidak sengaja, katanya dengan cara meminum sebuah obat-obatan, akhirnya terjadilah aborsi itu kan gitu ya. Nah, kembali lagi kalau memang patokannya adalah obat-obatan, nah, harus mengarah kepada obat-obatan itu datang dari mana. Itu harus diperiksa juga. Apakah didapati memang dari Fadel, apa didapati dari orang lain, kan begitu. Atau jangan-jangan obat-obatnya adalah obat-obatan yang mudah didapatkan di kita katakan di minimarket pun ada mungkin kan begitu. Ini yang harus kita telusuri lebih jauh gitu. Oke Bang, kalau misalnya nih ternyata obat-obatan itu datang dari, maksudnya didapatkan sendiri oleh Laura tanpa campur tangan Fadel dan keluarganya misalnya, berarti ini akan sangat berpotensi dong untuk misalnya tim kuasa hukum Fadel untuk memang mempolisikan dia seperti rencana yang mereka dengungkan beberapa waktu ini. Mempolisikan siapa? Mempolisikan Laura gitu maksudnya. Yeah. Apa dasar hukum? Apa sebenarnya dasar hukum Laura dipolisikan lagi gitu ya? Gini, memang seorang anak di bawah umur ketika dia melakukan tindak pidana tetap dia dilekatkan sebuah pertanggungjawaban begitu. Yang memang harus menjadi satu sanksi terhadap anak tersebut kan begitu. Tapi kita bisa ketahui bahwa hari ini logikanya tidak akan mungkin Fadel tersangka kalau Loli tidak tersangka. Dan ini sebenarnya isunya sudah muncul sejak jauh-jauh hari bahwa sebenarnya dari informasi yang kita dapat bahwa Laura pun sebenarnya sudah tersangka di dalam kasus ini gitu. Cuman tersangka dia sebagai seorang tersangka anak di bawah umur. Gitu. Kenapa tidak ditahan? Karena di dalam proses peradilan anak itu hanya boleh ditahan dengan maksimal 7 hari dan harus segera langsung dilakukan penyidikan dan lakukan peradilan jika pelaku pidana itu dilakukan oleh seorang anak kan gitu. Jadi kalau memang dari Fadel, dari kuasa hukumnya ingin melaporkan Laura, ya sebenarnya nggak usah repot-repot lagi melapor karena kan memang dari rangkaian peristiwa tersebut tidak akan mungkin bisa dihilangkan gitu. Hak untuk seseorang melapor itu kan harus dikaitkan dengan hubungan kausalitas di dalam satu rangkaian peristiwa. Kalau di rangkaian peristiwa itu ternyata sudah ada hubungan kausalitasnya antara Laura dengan si Fadel, ya sudah, it's okay, itu tinggal dilanjutkan aja perkara yang sudah ada, nggak perlu lagi lapor gitu. Berarti laporan itu sangat tidak diperlukan ya Bang ya? Ya saya kira tidak perlu lagi melapor, itu hanya akan habis-habis waktu. Ya, saran saya kepada kuasa hukumnya Fadel, fokus saja kepada pembelaan, pembuktian di dalam peradilan gitu. Jangan membuat suasana semakin lebih keruh lagi dan akhirnya nanti rame lagi. Kalau saya sih pada prinsipnya begini, ini perkara sudah menjadi perkara publik. Banyak mata yang memandang, banyak mata yang melihat, apalagi ini terkait dengan seorang putri dari Nikita Mirzani kan gitu.
Jadi kalau memang dalam persoalan ini sebenarnya tugas berat daripada lawyer atau kuasa hukumnya Fadel adalah bagaimana saat ini mencari simpati yang sebesar-besarnya dari masyarakat, karena apapun ceritanya opini publik sangat mempengaruhi di dalam proses peradilan kita begitu. Sehingga sangat tidak bijak ketika kemudian malah kontra dari publik gitu ya Bang ya? Iya, betul. Ya memang sebenarnya bukan masalah bijak apa tidak. Kalau memang itu adalah suatu kebenaran, terkadang memang harus diperjuangkan. Akan tetapi kita harus seorang advokat itu KUHP-nya itu satu, KUHP-nya itu satu. Yang membedakan seorang advokat dengan advokat lainnya adalah cara dia menangani suatu persoalan. Maka di sana itu melekat ada yang namanya strategi. Strategi itu juga terbagi lagi, ada strategi dalam melakukan upaya hukum, ada strategi dalam berkomunikasi di ruang publik. Nah, ini yang menjadi persoalan, apakah kuasa hukum Fadel telah melakukan itu secara maksimal atau tidak, kan begitu. Oke. Dan memang pada akhirnya ya kasus ini sebenarnya sudah jelas di depan mata ya Bang ya. Tinggal bagaimana nanti di proses peradilannya gitu ya. Yang tadi Abang maksud ya? Iya, betul. Jadi di dalam proses peradilan ini pun, apapun ceritanya, kuasa hukum daripada Fadel harus berjuang keras. Harus berjuang keras mengambil simpati publik. Karena apa? Katakan pun Fadel terbukti bersalah, tetapi perannya tidak terlalu besar, misalnya ya, dalam hal aborsinya Laura. Ingat bahwa di dalam pasal pelecehan terhadap anak di bawah umur itu hukumannya paling minim itu 5 tahun begitu. Itu pun masih 5 tahun gitu, yang paling rendah gitu kan. Apalagi kalau ternyata memang perannya sangat besar sekali terhadap terhadap Fadel itu sendiri. Maka memang kuasa hukum harus kerja maksimal lah di dalam persoalan ini gitu. Oke. Siap. Bang, terima kasih banyak nih Bang ya waktunya. Kita udah cukup tercerahkan ini dengan pernyataan-pernyataan dan juga insight dari Bang Pablo. Terima kasih ya Bang. Nanti kita ketemu lagi Bang, ngobrol-ngobrol ya Bang. Oke, siap. Terima kasih Bang. Yo, thank you Bang. Wah, berarti banyak ya kasusnya ya? Iya, jadi udah jelas ya. Jelas tuh akhirnya, clear ya. Memang kasus ini sebenarnya udah nggak perlu ada pelaporan kembali atau pelaporan balik. Tidak perlu dipanjang-panjangkan. Nggak perlu dipanjang-panjangin. Jadi tinggal bagaimana fokus ke persidangan. Untuk kasus persidangan dan bagaimana cara masing-masing lawyer untuk menunjukkan kalau memang kliennya benar-benar benar gitu. Iya, betul. Ya kan? Bisa jadi Fadel juga tidak bersalah kan gitu. Namanya juga masih tersangka kan? Iya, betul. Iya. Belum ada bukti, maksudnya belum bisa kalau selama belum persidangan kan ya artinya bisa aja dia nggak salah. Ada possibilities ada ya. possibilities di situ gitu. Bisa aja hasil penyelidikannya juga mungkin ada kekurangan atau apa yang mungkin ada salahnya. Ya. Kita nggak tahu. Tapi ini menarik. Tadi benar kata Bang Pablo, ini kasus publik ya. Jadi semua mata memandang. Betul. Dan kita tunggu hasilnya akan seperti apa ya Mbak Siska ya. Betul. Nanti ke depannya ya. Dan semoga yang terbaik untuk kedua anak muda ini ya. Ya, karena jalan hidupnya masih panjang Mbak. Iya betul. Fadel juga masih 20 tahun. Laura apalagi dia masih bisa melanjutkan pendidikannya. Dan semoga mereka bisa menjalani hidup dengan lebih baik ke depannya. Amin. Mbak Siska, thank you banget ya. Terima kasih Mas Andri. Waktunya luar biasa pagi ini memberikan banyak sekali informasi dan insight buat Okezoners. Dan kita ketemu lagi di Morning Zone, tetap di Morning Zone besok ya, di hari Jumat. Jangan kemana-mana, tetap di jam 8 sampai jam 9. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.